Prof. David C. yang sulit kita mudahkan. Kembali berjumpa dengan saya Prof. David. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana menilai hasil perawatan luka yang kita lakukan. Seringkali ada perbedaan terkait dengan hasil perawatan luka antara dokter dengan dokter, dokter dengan perawat, dokter perawat dengan pasien dan keluarganya. Nah, jadi bagaimana cara kita menilai bahwa hasil perawatan kita itu baik atau tidak? Diperlukan suatu metode atau instrumen yang dapat menentukan bahwa luka menuju kesembuhan atau menuju keburukan. Untuk itu diperlukan suatu scoring system. Kenapa perlu skor? Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Skor diperlukan untuk memantau perkembangan perbaikan atau perburukan kondisi suatu luka. Mengobjektivitaskan hasil penilaian luka. Menyamakan persepsi terkait kondisi luka. Menilai ketepatan dan efektivitas modalitas perawatan yang digunakan. Menjadi bagian dari KIE terhadap pasien dan keluarganya. Scoring apa yang bisa kita gunakan? Pada tahun 2007 ada wound bed score dari Valanga. Cukup populer dan banyak digunakan. Namun ada kekurangan. Perlu form khusus. Kemudian tidak mudah digunakan, kurang praktis, perlu waktu untuk penilaiannya, dan hanya bisa digunakan oleh tenaga kesehatan. Tahun 2021 saya menciptakan suatu scoring sistem luka yang dinamakan skor perdana kusuma untuk penilaian luka kronis. Sistem scoring ini mempunyai banyak keunggulan. Di antaranya mudah digunakan, sederhana, mudah diingat, cepat dan praktis, tidak perlu form khusus, sederhana hanya menggunakan 3 indikator, hasil uji validitas dan reliabilitasnya tinggi dan dapat digunakan oleh seluruh tenaga kesehatan maupun orang awam. Bagaimana penerapan sistem scoring perdana kusuma ini? Apa yang dinilai? Ada 3 indikator utama dari sistem scoring ini, yaitu warna, inflamasi, dan eksudat. Untuk indikator warna, ada 7 indikator lagi. Dari warna hitam, hitam kuning, kuning, kuning merah, merah, merah pink, dan pink. Dengan skor 1-7. Untuk indikator yang kedua adalah inflamasi. Ini adalah menilai kondisi peradangan sampai infeksi pada kondisi lukanya. Di sana ada 4 indikator, luas, sedang, ringan, dan tidak ada inflamasi. Ada 4 skor di sana. Indikator ketiga adalah eksudat. Di sana ada indikator banyak, sedang, sedikit, kering, dan lembab. Ada skor 1-5. Hasil dari warna, inflamasi, dan eksudat dijumlahkan sehingga akan didapatkan suatu hasil skor. Ada 4 kategori. Yang pertama, kategori berat, skor 10-16, kategori sedang, 8-9, kondisi kategori ringan dengan skor 5-7, kategori sembuh dengan skor 3-4. Bagaimana aplikasi penggunaan skor perdana kusuma untuk menilai luka? Saya mengajak para sobat Prof. David untuk mencoba scoring sistem ini pada luka. Tampak pada foto ini adalah luka berwarna hitam, kuning, dan merah. Warna campuran ini kita nilai 6. Kemudian inflamasi, tampak sedikit ada kemerahan di sekitar luka, skornya adalah 2. Dari sisi eksudat,
tampak pada luka ini memantulkan cahaya dan basah. Kita nilai banyak eksudat dengan skor 5. Total jumlahnya adalah 13. 13 masuk kategori berat, di mana berat adalah skor 10 sampai 16. Sekarang kita lihat ilustrasi foto berikutnya. Tampak dominasi pada luka ini warna kuning. Skornya 4. Inflamasi tidak ada, skornya 1. Tampak masih ada pantulan cahaya dan luka basah yang sedang. Secara total kita nilai 9 sehingga masuk kategori sedang. Untuk luka berikutnya, luka berwarna merah. Skornya 3, inflamasi tidak ada, eksudatnya moist, lembab, 1, total nilainya 5, kategorinya adalah luka ringan. Yang terakhir adalah luka yang didominasi warna pink, di mana skornya adalah 1 untuk warna, inflamasinya tidak ada 1, eksudatnya moist 1, total 3. Jadi untuk luka ini mendapat skor 3, kategorinya adalah sembuh. Demikianlah kira-kira gambaran sepintas bagaimana menerapkan sistem skor Perdana Kusuma. Jadi secara umum bahwa skor Perdana Kusuma ini adalah upaya menilai hasil pengawalan dan perawatan luka yang telah kita lakukan. Jadi menuju perbaikan dan kesembuhan. Dari kondisi yang tidak baik menuju kondisi yang lebih baik. Dari skor 10-16 di mana kategori berat menuju skor 3-4 yaitu kesembuhan. Dari kondisi berat, sedang, ringan, sampai sembuh. Dari kondisi penuh dengan problem sampai menuju luka yang terpreparasi. Dan yang terakhir, kondisi terberat nekrotik sampai munculnya epitel. Itulah tanda kesembuhan. Jadi secara umum kita menerapkan skor Perdana Kusuma untuk tahu bahwa hasil perawatan luka kita ini menuju perbaikan atau tidak. Demikianlah penyampaian tentang bagaimana menilai luka hasil perawatan luka. Semoga bermanfaat untuk para sobat Prof. David. Sampai berjumpa pada tayangan berikutnya bersama saya, Prof. David.